Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. Amma ba'du wa ba'dahnya. Sahibul baik Bapak Yasin keluarga yang muliakan, ketua pengajian kita yang baru Bapak Hanafi, ya, dan segala tokoh masyarakat jamaah yang hadir pada malam hari ini yang Allah muliakan. Izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim memberikan kita kenikmatan pada malam hari ini, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, panjang umur, ada waktu, cuaca cerah, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, insyaallah kita selalu ikutnya. Jamaah yang mulia, malam hari ini kita datang pengajian mingguan yang sekaligus haul, ya haul orang tua dari Pak Yazid. Maka ada beberapa informasi kajian ilmu yang bisa kita ambil hikmah pada malam hari ini, sehubungan juga dengan hari libur anak-anak kita yang sekolah khususnya. Jadi saya hari libur, jadi saya coba padukan konsepnya, materinya, semoga bisa manfaat untuk kita semua. Jamaah yang mulia, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi an-nas yaumal qiyamati min a'malihim as-salat. Jadi awal yang pertama nanti dihisab manusia pada hari kiamat daripada perbuatannya adalah salat. Wa qala yaqul rabbuna sallallahu rabbuna subhanahu wa ta'ala lil malaikah, maka berkata iya oleh Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Unzuru fi salati abdi. Wahai malaikat, lihat tuh sembahyangnya hambaku, ya, atammaha akan sempurnanya, au anqasah atau berkurangnya. Fa in kanat tamatan, bila adalah itu salatnya tamatan, itu sempurna, kutibat lahu tama, maka tulislah baginya kesempurnaan. Wa in kana in taqasa, dan bila itu amalnya kurang, minha padanya syai'an, qala unzuru, maka lihatlah wahai malaikat, hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah ada amal ibadah hambaku daripada yang sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'an, dan bila ada baginya itu ibadah yang sunnah, qala atimmu li abdi, maka sempurnakan kepada hambaku fardhu, akan fardu-fardunya, min tatawwu'ihi, dari yang sunnah. Summa tu'khadul amal, kemudian diambil itu amalu ala zalika, kepadanya. Atau kama qala dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi. Jamaah yang mulia, tentang kematian maka kita pun diingatkan tentang apa yang akan dihisab nanti, yakni salat. Jadi kata Allah tadi, yang pertama dinilai adalah salat. Kalau salat kita nggak sempurna, maka lihat ada nggak sunnah-sunnahnya, ya, ada nggak sunnah-sunnahnya, termasuk dalam konteks inilah sunnah rawatib. Bagaimana qobliyah ba'diyahnya, begitu, ya, qobliyah ba'diyah, ya, jangan habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kiri kanan Allah melantas jalan,
Wabin gak kudu pulang, langsung merat. Emang hawanya habis sembahyang pengen merat aja. Zikir dulu, doa dulu ya. Tambahkan dengan ba'diyah salat, kecuali ba'da asar dan ba'da subuh nggak ada ba'diyahnya. Maka tambahkan nih, ya. Itu amal pertama yang akan disab. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 29, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u ssalata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Nih, kaitannya buat anak kita. Nih, kaitannya buat anak cucu mantu kita. Apa kata Allah dalam surah Maryam? Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka nanti kita akan punya kader di belakang kita, adha'us shalah, orang yang lalai sembahyangnya. Udah ada belum yang kayak begitu kira-kira? Kita punya keturunan susah banget sembahyang. Ya, udah dibilangin 3 kali balik masih bungkel bae subuh bagi kira-kira. Ini ayat Quran dari hadis, ini ayatnya, ini buat penguat kita. Maka khawatirnya apa? Wattaba'u syahawat, maka dia menuruti hawa nafsu. Ini jangan-jangan mumpung liburan ya, HP soaya baik, akhirnya tidur kemalaman, begadang, susah subuhnya. Udah pakai shin, susah subuhnya. Ya, subuh sekarang kan masih jam 4:15 ya udah. Lewat 10 masih 10. Memang masih sangat malam bagi kita. Maka perlu ini kita punya anak, punya cucu, dilihat, dipantau. Boleh liburan, boleh ngeliat HP, tapi ada batasnya. Karena kalau udah begadang, susah bangunnya. Jangankan mereka, kita juga sama kalau begadang. Emang gampang bangun subuh? Lah susah. Ya gak? Maka dikhawatirkan oleh Allah, fasawfa yalqawna ghayya. Yang kita khawatirkan. Kalau kita punya anak, cucu, mantu susah salatnya, maka diuji pasaufa. Jadi saufa itu dilmait nanti. Mungkin sekarang ya masih bocah. Dan nanti yang kita khawatirkan gak saufa. Kalau sin dekat, saufa nanti. Beberapa tahun kemudian nyata kalau dia menikah, yalqauna ghayya, mereka akan menemui kesesatan. Kenapa? Karena kurang ibadahnya sejak dini. Kurang kita pantaunya. Ya, kurang pantaunya. Makanya alhamdulillah kemarin kita bikin acara ya, gos masjid ya, bagaimana latihan. Ini kita punya pribadi, punya anak latihan ngajak itikaf di masjid maghrib sampai isya. Ini kan sama kayak kita ngaji, paling malah bisa berapa menit. Tapi susahnya bukan meong ya, untuk bisa kembali lagi isya berjamaah. Maka Rasulullah orang yang salat isya berjamaah, maka dia seperti salat nisful lail, setengah malam. Dan yang salat subuh jamaah, dia seperti salat semalam suntuk. Masya Allah. Maka ini penting bagi kita. Sebelum kita diingatkan kematian, maka ini amal yang nanti pertama kali dihisab. Yang pertama apa? Upayakan bisa berjamaah dan ditambah dengan sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya. Yang kedua apa? Ayo ajak anak kita, ajak cucu kita, ajak ponakan kita ke masjid, ke musola. Kan ada sindiran sama ustadz. Kalau punya suami yang sembahyangnya jarang ke masjid, ganti namanya. Kalau Rohim jadi Rohimah. Iya. Iya. Namanya Bang Hanafiyah. Iya. Pak Lurus apa namanya? Bapak Syamsuddin di Syamsiyah. Ada kan Syamsiyah? Iya gitu. Janda cantik. Ya, janda cantik ya. Jadi nama itu sindiran apa? Karena sembahyang laki-laki di masjid, di musola. Iya nggak? Kalau perempuan memang di rumah, boleh ke masjid, ke musola kalau ada izin dari suaminya atau tidak menimbulkan fitnah. Tapi laki-laki di musola. Maka beruntunglah kita yang mana Allah takdirkan punya rumah dekat musola. Memang harus tebal kuping.
Baru tidur, hayya 'alas shalah. Ya Allah, baru banget merem udah azan baik. Siapa sih azan? Udah gitu aja sembel lagi. Wah, kita akhirnya sumpah secara panjangan ya. Ya itulah keuntungan di dekat musola, ya kita harus ingat, enak diingetin. Nggak pakai alarm. Coba yang jauh, pakai alarm subuh. Tahu kesiangan. Yang dekat mah kita jangan hanya kita minta dengar, kabul kita duluan datang ya. Saudara jamaah yang mulia, ya jamaah musola, ayo dikit lagi subuh, ya kan? Begitu kan? Masya subhanallah, itu berkah. Allah barik ummati bi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi, berkah. Maka jangan begadang. Kalau begadang kesiangan subuhnya. Iya, ini hadis, ini ayat menjadi ibrah bagi kita. Sebelum kita wafat, ayo siapin, benerin sembahyang kita, ya. Karena sholat itu kan luar biasa kesehatannya. Ruku, sujud itu sehat, tidak hanya dapat pahala, tapi juga sehat buat diri kita, ya nggak? Sehat. Ada sebuah konsep atau instruktur kesehatan, kalau tidak salah, dia menemukan bagaimana nih kita bisa olahraga yang mana bisa mengalirkan darah ke otak. Kalau kita olahraga itu paling, kalau closingnya itu terakhirnya sampai ruku doang. Maka mereka melihat, oh orang Islam loh, sujud bagaimana kepala sama dengan dengkulnya, kepala sama dengan lantainya. Itu posisi yang luar biasa. Posisi bagaimana darah kita naik turun dari kepala ke tubuh. Ahlan wa salam saduna. Fadhal. Silakan bicara. Oh, silakan. Marhaba, saduna silakan. Jadi itu posisi yang paling sehat. Makanya Rasulullah sampaikan kalau kita punya hajat, maka perbanyak doa tak kalah sujud. Sujud. Tapi kalau sholatnya sendiri bagusnya. Kalau jadi imam kelamaan didehemin mulu sama makmum. Iya, makmum duluan ya. Iya. Kalau lagi sholat ba'diyah ya, sholat qobliyah boleh lamain dikit sujudnya. Ustaz nggak paham nih, nggak apa baca doanya dalam hati. Apa yang kita minta? Ya harus ucapin batal. Ya Allah, pengen jalan-jalan di liburan, udah batal ya. Di hati ngomongnya, Rob, pengen banget nih tahun baru ya jalan-jalan sama keluarga, kasih waktu, kasih sehat, kasih rezeki ya Rob. Boleh begitu. Tuh, makanya manfaatnya salat sunnah qobliyah ba'diyah agar kita bisa memperbanyak doa di waktu sujud. Tuh, Allah bilang begitu. Ya, kalau kita ini meninggalkan generasi yang lupa dan lalai salatnya, nanti dikhawatirkan fasaufa yal'auna ghayya, maka nanti dia menemui kesulitan, dia nggak tahu bagaimana solusinya. Apa? Jarang sembahyang. Solusinya di medsos, curhat pagi-pagi, curhat di medsos. Salatnya ke Allah, medsos. Bete nih, bete, ngomong bete di medsos. Lo orang ribuan jadi tahu kita bete. Ya, seharusnya kalau kita punya masalah, nah, kembali ke salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya pada Engkau ya Allah kami minta tolong. Tuh, kita kalau dia salat jangan tahu, karena dia salat adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah dia salat. Bingung mana yang dipilih, istikharah. Ya enggak? Banyak ada salat sunnah. Tadi kita tahu kan? Maka salat sunnah itulah yang akan menjadi tambalan bila salat fardu kita pulang sempurna. Nah, momentum ini kita lagi libur, anak cucu mantu kita lagi libur. Ayo, ini ada warning, ada peringatan dari Allah dalam surah Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Jangan sampai kita nanti meninggalkan setelah kita anak keturunan yang lemah, anak keturunan yang lalai salatnya, bahkan menurunkan hawa nafsunya. Iya enggak? Kalau main
main HP kayaknya sejam kurang itu, ya nggak terasa itu sejam 2 jam susah itu gitu. Mengenai hawa nafsu, dulu sembahyang dong tuh 5 menit berat ya? Berat ini, mumpung kita lagi diingetin nih, jangan sampai kita wafat kita meninggalkan generasi yang nggak bisa salat, iya nggak? HP kan sejam kayaknya kurang itu, iya nggak? Apalagi rumahnya ada wifi, waduh makin tambah tuh, tinggal mil aja ya dia, paketnya aman, ya nggak? Masya Allah, terus sembahyang aja maghrib susah, ya nggak? Tuh jangan sampai nantinya fasaufa yalqawna ghayya, nanti dia menemukan generasi itu teman-temannya orang yang sesat, susah ibadahnya. Kenapa? Karena sejak dini kita nggak latih. Tapi ingat, di musola masjid juga kalau punya bawa anak kecil, perhatiin kesuciannya, ya enggak? Kalau dia wudu, pastiin tuh istinjanya di rumah. Ya jangan sampai dia nanti pipis di teras musola, kita nggak perhatiin, ngewer-ngewer nggak jelas, ya enggak? Itu perhatian juga penting ya. Bagaimana dia wudunya, tetap diarahkan itu ya. Namanya anak-anak, kayak ada masjid ramah anak, tetap anak kita walaupun sebagian mengatakan aduh berisik lah, kalau nggak dari sekarang dia nggak tahu masjid, tahunya mall. Iya nggak apa-apa, mungkin di belakang gitu ya. Iya, kita nggak boleh saklek karena dia generasi kita, ini generasi. Nah, kalau dia sekarang dia kalau boleh ke masjid musola, dia lari ke mall. Iya nggak? Iya, jadi kita harus ada di antara pengurus masjid musola. Selain ada yang muazin, ada yang imam, ada juga yang peka sama bocah. Peka artinya apa? Ya artinya di peka belakang tuh, belakangan sembahyang. Enggak apa belakangan. Walaupun ke jamaah, tapi jamaah yang jamaah tuh khusyuk. Ya, saya belakangan. Sebagian yang kalau salat di Jawa itu mereka punya masjid atau musola di sampingnya ada majelis. Jadi anak kecil di samping di masjid itu salatnya. Ya baik yang fardu maupun kayak taraweh gitu. Sehingga insya Allah tidak mengganggu orang-orang yang salat fardu di musola atau di masjid. Kalau kita terbatas di belakang begitu gambarnya. Ada yang nuain, tuh bocah kalau nggak nuain, lah pada belepotan bayangnya ya. Iya, jangan dimarahin. Kalau kita marahin dia, maka di memorinya, waduh, gua ke masjid, gua melin. Ini gua ke mall, enak main PS. Tuh akhirnya mindsetnya nggak mau ke masjid. Ini dikhawatirkan nih. Fasaufa yalqawna ghayya, nanti dia akan menemukan teman-temannya yang ngesat. Ayo, lu lagi ngapa punya masalah? Ini ngeplay sama temannya pojokan. Waduh, ya enggak ngeplay ya. Iya, kenapa? Karena dia mindsetnya kalau ke musola, domain mau ngaji. Iya enggak? Iya enggak? Kalau mau masjid, domain mau ngaji. Ada bocah nggak mau ke masjid. Bila punya masalah, bingung benar solusinya. Lah diajak kayak botol, naudzubillah, subhanallah. Diajak ngeplay, dah, ini lu minum nih ya, kalau ntar aman lu, bener nggak aman? Ya orang ingat, iya mabok maksudnya, naudzubillah, subhanallah. Maka ini yang penting kita siapin, supaya apa? Kita punya keluarga, punya almarhumah ya, punya kakek nenek, punya orang tuanya senang sama kita, ya kan? Jangan sampai itu ada kubur. Dalam hadis mengatakan dia tidak malam Jumat dia menanyakan wa ya man sakana buyuti, wahai orang yang mendiami rumahku. Ini kan kita punya rumah rata-rata kan tanahnya jangkong kita. Orang beli menghanapi ya. Kalau beli kan masih jauh dah. Ya jangan tempatin. Ya paling ya rehab dikit lah, settingan rumah ya. Tapi tanah dari jangkong kita. Iya nggak? Baca Yasin malam Jumat entah, enggak, iya kan? Doa ya jarang-jarang ya, Allah mangkas jalan sembahyang. Ayo, jangan sampai dia ngeluh, mana nih cucuku, mana nih orang, mana nih anakku, nggak ada yang ngasih hadiah Fatihah, nggak ada yang ngedoain saya nih. Jangan sampai dia kurus dalam kubur karena nggak ada yang doain. Cuman hari Jumat doang nggak dapat dia hadiah doa dari khatib, Allah maufil lil muslimina wal muslimat, itu doang dia dapatnya. Lah kering kurus tongkong kita, nggak punya amal ibadah. Sekalian doain khatib doang tuh yang giat Jumat. Saya mau Jumat doang dapat hadiah pahala. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i
hukum amat sejumat-jumatnya Bang Hanafi. Sian banget ngomong kita. Korban yang baca. Iya, khotib yang baca bukan anaknya. Hadiah umum itu mah ya. Ya Allah, kita yang nempatin rumahnya, nempatin tanahnya, enggak ada terima kasih. Ini yang dikhawatirkan oleh Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kita punya generasi yang jauh dengan sholat. Ya, kalau dia mau sholat, ya udah pasal ya maka dia akan menemui jalan kesesatan. Temannya nggak benar, ya mau sembahyang kagak, musola jauh, masih jauh ya. Ya ayo sama-sama nih mumpung liburan sekolah anak kita ya, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya malam ini sehingga kita punya keluarga yang sudah wafat, dia akan senang dengan kita anak-anak cucunya yang mana kita selalu istiqamah menjalankan sunnah Rasul, menjalankan fardhu Allah yang salat di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita digolongkan orang yang munafik. Nauzubillah, subhanallah. Artinya sembahyangnya karena ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sembahyang malas-malasan. Ya anak kita ayo sembahyang dong. Iya Pak, ya kan. Itu malas enggak apa awal-awal. Nanti lama-lama kita terus sampai dia bisa karena biasa. Kalau udah biasa insyaallah maka kita sukses. Karena itulah yang dimaksud Rasulullah as-shalah. Sembahyang. Itulah yang menjadi wasiat Rasulullah ketika wafatnya adalah salat ya. Insyaallah itu saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat saya dan kita semuanya agar memiliki generasi yang betul-betul Islami Qur'ani dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh orang tua kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.